Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Kamalia Ramadhani dengan NIM 21105030048. Kali ini saya akan memaparkan hasil review dari video yang disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI yang berjudul Strategi Nabi Muhammad dalam membentuk peradaban Islam. Pembentukan peradaban Islam periode kenabian dibagi menjadi dua fase. Yang pertama fase Mekah, dan yang kedua fase Madinah. Untuk fase yang pertama yakni fase Mekah, ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama tentang bagaimana metode dakwah Nabi Muhammad saat itu. Metode dakwah Nabi Muhammad yang digunakan Nabi Muhammad pada saat itu, yang pertama secara rahasia. Jadi pada awalnya saat Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan wahyu, dia berdakwah secara sembunyi-sembunyi yang diawali dengan berdakwah kepada Siti Khadijah, istrinya sendiri, lalu mengajak sepupunya Ali bin Abi Thalib yang tinggal serumah, dan dilanjutkan dengan mengajak teman dekatnya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar mulai mengajak orang-orang lain di Mekah, orang-orang terdekatnya di Mekah. Cara berdakwah sembunyi-sembunyi ini atau secara rahasia ini berjalan kurang lebih selama 3 tahun. Yang kedua, dengan metode terang-terangan di Mekah. Metode ini diawali dari masuknya Umar bin Khattab ke Islam. Jadi saat Umar bin Khattab mulai masuk Islam, Rasulullah pun mulai mengajak orang-orang yang berada di Mekah mulai berdakwah secara terang-terangan di Mekah. Metode yang ketiga yakni terang-terangan di luar Mekah. Setelah Rasulullah mengajak orang-orang di dalam Mekah, Rasulullah juga mulai mengajak orang-orang di luar Mekah, terutama orang-orang yang dari luar Mekah yang datang ke Mekah untuk berhaji atau mungkin berdagang. Mereka diajak oleh Rasulullah untuk masuk ke Islam. Selanjutnya, konten dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pendidikan tauhid dalam teori maupun dalam praktek. Jadi Rasulullah pertama kali mengenalkan tentang keesaan Allah dalam menciptakan alam semesta dan menyampaikan bahwa hanya harus beribadah kepada Allah semata. Dengan adanya penanaman tauhid ini di Mekah, maka terbentuklah peradaban yang baru, yakni peradaban yang dimana mereka orang-orang Mekah sendiri tuh percaya adanya hari kiamat, lalu mereka juga selalu berbuat baik, dan yang dulu saling membenci bisa saling menyayangi, dan yang dulu saling perang bisa saling tolong menolong. Jadi peradabannya mulailah terang. Selanjutnya yakni konten yang kedua yakni dengan pengajaran Al-Quran. Jadi Nabi itu mengajarkan kepada orang-orang di Mekah, mengajarkan bagaimana isi kandungan Al-Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, dan memahami isi Al-Quran itu seperti apa, lalu mempraktikkan isi atau kandungan Al-Quran sendiri di kehidupan masing-masing. Selanjutnya dalam dakwah tersebut tidak semua orang Mekah menerima apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi realitasnya masih banyak penduduk yang menolak ajaran tersebut. Bentuk-bentuk penolakannya bisa berupa ada 3 macam. Yang pertama, bentuk secara lunak, yakni mereka yang hanya menolak saja dan tidak melakukan perlawanan dalam hal perkataan maupun perbuatan. Jadi mereka hanya tidak menerima ajaran tersebut saja. Selanjutnya yang kedua, semi lunak. Ini lebih sedikit kasar dari yang lunak. Jadi mereka itu menolak sambil berkata kasar, seperti menfitnah atau mengolok-olok Nabi dan sebagainya. Contohnya yakni istri Abu Lahab sendiri.
istri paman dari Nabi sendiri. Yang ketiga, kasar atau keji. Dalam hal ini mereka menolak dan juga sampai menyakiti Nabi, bahkan melukai Nabi dan juga para sahabat yang beriman atau mengikuti ajaran Nabi. Mereka disiksa oleh golongan yang ini. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan penolakan ajaran terjadi. Jadi yang pertama ada faktor bidang politik atau kekuasaan. Di faktor ini mungkin para penguasa seperti Abu Lahab dan sebagainya yang mereka merasa terancam jika banyak yang mengikuti ajaran Nabi, maka penguasa hanya satu, yakni Allah, dan yang akan memimpin adalah Nabi. Jadi mereka akan merasa terancam. Yang kedua, sosial atau persamaan derajat sosial. Jadi di Mekah sendiri sebelum ada peradaban baru, mereka adanya kelas-kelas sosial. Jadi yang kaya, ada kelas kaya atau kelas raja dan kelas perbudakan. Nah, mereka tidak mau jika harus menjadi satu kelas, karena Islam kan mengajarkan hanya semua sama rata, semua adil gitu. Jadi mereka tidak mau kalau harus satu kelas dengan yang bawah. Selanjutnya ketiga, agama dan keyakinan. Faktor ini disebabkan karena di Mekah sendiri orang-orang sudah mempunyai keyakinan-keyakinan sendiri seperti mempercayai berhala atau mempunyai agama-agama lain dan sebagainya. Ya, ini faktor yang keempat, faktor budaya, taklid kepada nenek moyang. Jadi orang-orang Mekah sendiri itu sangat taat kepada nenek moyang mereka, di mana nenek moyang mereka juga menyembah berhala. Yang kelima, faktor ekonomi. Dalam sisi faktor ekonomi ini seperti para pembuat patung atau pengusaha patung, mereka akan merasa dirugikan jika banyak dari orang Arab yang memeluk ajaran Islam. Jadi mereka tidak patung-patung yang mereka buat atau yang mereka jual tidak akan laku. Jadi mereka merasa terugi. Juga ada banyak orang yang tidak bisa diperbudak lagi. Jadi kan Islam melarang adanya perbudakan. Jadi orang-orang merasa jika tidak ada keberatan jika tidak ada perbudakan lagi. Selanjutnya masuk fase yang kedua, yakni fase Madinah. Dalam fase Madinah ini diawali dengan hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah dengan membangun masjid. Jadi saat perjalanan itu Nabi membangun masjid atau mendirikan masjid di titik-titik tertentu, lalu sampai di Madinah juga beliau mendirikan masjid juga. Selanjutnya setelah sampai, Nabi juga mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Selanjutnya setelah itu Nabi juga membuat perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslimin dan bukan muslim yang biasa dikenal dengan piagam Madinah. Selanjutnya Nabi juga di Madinah juga meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat Bani Israel. Yang selanjutnya setelah itu Nabi juga mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah, dan yang terakhir Nabi juga memperkuat kekuatan militer di Madinah. Jadi selanjutnya yakni tentang pembentukan peradaban Islam pada masa kenabian. Diawali dengan pendiriannya madrasah ilmiah, satu madrasah ilmiah. Ada madrasah Al-Arqam yang didirikan di Mekah, dan yang ada madrasah Masjid Nabawi yang didirikan di Madinah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Yang ketiga, penerapan syariat-syariat Islam. Yang keempat, pemeliharaan Al-Quran. Yang kelima, peningkatan harkat dan derajat wanita. Yang keenam, pengajaran baca dan tulis. Yang ketujuh, pembangunan masjid. Yang kedelapan, perkembangan sastra. Dan yang kesembilan, penghapusan perbudakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.